Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desy Anggraini dengan NIM C1C022082 dari program studi akuntansi Ruang 12. Di video kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai ilmu keperilakuan dalam perspektif akuntansi yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Baik, pertimbangan aspek keperilakuan pada akuntansi. Yang pertama, akuntansi adalah tentang manusia. Pemikiran dan perilaku manusia, serta faktor sosial yang nyata secara eksplisit dirancang menjadi aspek operasional utama dari keseluruhan sistem akuntansi. Akuntansi sering membuat sejumlah asumsi tentang bagaimana mereka memotivasi orang, bagaimana mereka menafsir dan menggunakan informasi akuntansi, dan bagaimana sistem akuntansi mereka beradaptasi dengan realitas manusia dan pengaruhnya terhadap berorganisasi. Yang kedua, akuntansi adalah tindakan. Anggota dari suatu organisasi berperan dalam mencapai tujuan organisasi. Peran ini bergabung pada besarnya tanggung jawab bersama dan rasa tanggung jawab anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Keselarasan tujuan antara individu dan organisasi diperlukan untuk mencapai terjadinya sinergi antara individu dan organisasi. Dimensi akuntansi keperlakuan. Akuntansi tradisional di masa lalu hanya berfokus pada pelaporan informasi keuangan. Namun saat ini, para manajer dan akuntan profesional memahami kebutuhan akan informasi ekonomi yang lebih berguna secara ekonomis bagi para pemakainya untuk pengambilan keputusan. Informasi tambahan tersebut dapat bersifat kuantitatif ataupun kualitatif. Aspek perilaku akuntan yang harus dimiliki. Yang pertama, motivasi, etika, persepsi diri, pemrosesan informasi, konteks sosial, dan komunikasi. Lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan. Bernard dan Steiner mendefinisikan ilmu keperilakuan sebagai suatu riset ilmiah yang berhadapan secara langsung dengan perilaku manusia. Definisi tersebut menarik kesimpulan bahwa inti dari ilmu keperilakuan ialah riset ilmiah dan perilaku manusia. Ilmu keperilakuan bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku manusia sampai pada generalisasi tentang perilaku manusia dibuat berdasarkan bukti empiris yang dikumpulkan secara objektif melalui proses terbuka untuk pemeriksaan dan dapat diverifikasi oleh ilmuwan lain yang berkepentingan. Lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi keperilakuan. Akuntan perilaku menyadari bahwa mereka memiliki kebebasan untuk merancang sistem informasi untuk memengaruhi motivasi, semangat kerja, dan produktivitas karyawan. Serta tanggung jawab mereka tidak hanya mencakup pengumpulan dan pengukuran data, namun juga persepsi dan penggunaan laporan akuntansi oleh pihak lain. Akuntansi perilaku percaya bahwa tujuan utama laporan akuntansi adalah untuk mempengaruhi perilaku agar menghasilkan tindakan yang diinginkan. Persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Yang pertama, persamaannya. Yang pertama, ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan menekankan pentingnya faktor perilaku dalam pengambilan keputusan dan tindakan manusia dalam konteks bisnis dan organisasi. Yang kedua, ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan melibatkan analisis dan evaluasi perilaku manusia dan dampaknya terhadap tindakan. Yang ketiga, ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan dapat dijadikan tindakan untuk membangun strategi manajemen yang efektif dan dalam organisasi. Selanjutnya perbedaannya, yang pertama, ilmu keperilakuan mencakup berbagai bidang seperti psikolog, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Sedangkan akuntansi keperilakuan lebih spesifik dalam konteks akuntansi dan bisnis. Yang kedua, keperilakuan berfokus pada studi tentang perilaku manusia secara umum, sedangkan akuntansi keperilakuan lebih fokus pada perilaku manusia dalam konteks akuntansi dan keuangan. Yang ketiga, metode penelitian yang digunakan dalam ilmu keperilakuan meliputi penelitian empiris dan studi kasus, sedangkan akuntansi keperilakuan cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik. Selanjutnya, perspektif berdasarkan perilaku manusia, psikologi, sosial, dan psikologi sosial. Yang pertama, seorang disebut psikolog sosial apabila ia berusaha memahami, menjelaskan, dan memperkirakan bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, perilaku, dan tindakan orang lain yang ia lihat atau yang ia bayangkan. Yang kedua, sosiologi adalah mereka yang mempelajari manusia dalam kaitannya dengan sesama manusia. Yang ketiga, psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial merupakan kontributor utama ilmu perilaku. Ketiganya memulai upaya untuk menggambarkan dan menjelaskan perilaku manusia, meskipun secara umum ketiganya mempunyai pandangan berbeda mengenai kondisi manusia. Pertama, psikologi. Psikologi adalah ilmu yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku manusia. Psikologi mengamati, mempelajari, dan mencoba memahami perilaku individu. Yang kedua, antropologi. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi memiliki dua sisi holistik yang meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiaannya.
Yang ketiga, sosiologi. Sosiologi adalah ilmu tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Sosiologi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Kontribusi berbagai disiplin ilmu, psikologi sosial. Kajian utama psikologi adalah persoalan kepribadian, mental, perilaku, dan dimensi-dimensi lain yang ada dalam diri manusia sebagai individu. Sedangkan sosiologi lebih banyak mempelajari budaya dan struktur sosial, di mana keduanya mempengaruhi interaksi, perilaku, dan kepribadian. Yang kedua, ilmu politik. Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang berhubungan dengan teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Ilmuwan politik mempelajari alokasi dan transfer kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan, peran dan sistem pemerintahan termasuk pemerintahan dan organisasi internasional, perilaku politik, dan kebijakan publik. Itulah yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.